Halo guys, selamat datang di channel Antara AM. Di channel ini saya akan membahas alur cerita film dari genre manapun. Dan pada video pertama saya kali ini, saya akan membahas cerita dari film SpongeBob Sponge on the Run. Film ini dirilis tahun 2020 dan disutradarai oleh Tim Hill. Ceritanya itu tentang SpongeBob yang kehilangan Gary. Siputnya itu tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai. Di awal ada Sandy yang sedang merakit robot. Robot itu diberi nama Otto. Sementara itu di rumah SpongeBob ada Gary yang sedang membangunkan SpongeBob. Lalu SpongeBob melihat keluar jendela, kemudian menyapa Patrick. Lalu SpongeBob menyiapkan sarapan untuk Gary dan dirinya. Film pun dimulai. Di pagi hari, SpongeBob mengajak Gary untuk pergi jalan-jalan di sekitar Bikini Bottom. Setelah itu SpongeBob pergi ke Krusty Krab untuk bekerja. SpongeBob mengejutkan Squidward, tetapi dia tidak memperdulikannya. Sementara itu di Chumbucket, Plankton sedang menyusun rencana jahat yang ke-3087 untuk mencuri formula rahasia Krabby Patty. Lalu di Krusty Krab, ada Sandy yang datang bersama robot ciptaannya itu untuk menemui Tuan Krabs. Tetapi SpongeBob menghalanginya karena dia takut robot itu akan menggantikan posisinya. Namun Sandy mengatakan bahwa robot ciptaannya itu tidak akan menggantikan posisinya karena robot ini jauh lebih inovatif dan efektif. Sandy pun masuk ke ruangan Tuan Krabs dan memperkenalkan robot barunya yang bernama Otto. Otto adalah robot yang mampu membuat keputusan kejam seperti memecat. Karena robot ini tidak perlu digaji, akhirnya Tuan Krabs menerima robot itu dan menjaganya seperti anak sendiri. Akan tetapi, robot itu selalu mengeluarkan kata-kata, "Kau dipecat." Yang membuat Tuan Krabs kesal dan melemparnya ke tempat sampah di depan Chumbucket. Lalu Karen, istri komputernya Plankton, mengambil robot itu dari tempat sampah karena lucu. Saat malam hari, Krusty Krabs tutup. Dan sebelum pulang, SpongeBob membersihkan Krusty Krabs. Kemudian muncul Plankton dari toples acar untuk mengambil resep Krabby Patty. Lalu SpongeBob kembali ke dapur karena lupa menaruh kuncinya. Ternyata kuncinya ada di kantong celananya. Singkat cerita, Plankton gagal mengambil resep formula itu karena kedatangan SpongeBob. Sementara itu di istana Raja Poseidon merupakan penguasa 7 lautan. Raja yang berumur 3000 tahun ini tidak suka melihat kerutan di wajahnya. Lalu memerintahkan bawahannya untuk menuliskan dekret atau perintah yang berisi, kepada seluruh warga laut, Raja membutuhkan seekor siput segera. Bla 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 bla. Pokoknya siput ini dipakai untuk perawatan kulitnya Raja. Plankton yang membaca dekret tersebut langsung ke rumah SpongeBob untuk menculik Gary. Get rid of Gary, get rid of SpongeBob. Tak lama kemudian, SpongeBob pulang ke rumah, tapi Gary-nya nggak ada di rumah. SpongeBob mencari Gary kemana-mana tapi nggak ketemu. Lalu scene berpindah ke masa lalu saat pertama kali SpongeBob dan Gary bertemu. Gary, huh? Hi, Gary. Gary, do you want to be friends? Me too. SpongeBob pun sedih. Tiba-tiba datang Patrick yang bersedia membantu SpongeBob untuk menemukan petunjuk hilangnya Gary. Setelah menemukan petunjuk, ternyata Gary diculik dan dibawa ke kota Atlantis yang hilang. Akhirnya mereka berdua setuju untuk pergi menyelamatkan Gary. SpongeBob dan Patrick kebingungan untuk pergi ke sana karena mereka berdua tidak memiliki kendaraan untuk ke sana. Tiba-tiba datang Plankton yang meminjamkan mobilnya untuk mengantarkan mereka ke tempat tersebut. Mobil yang dikendarai oleh robot Otto itu langsung berangkat ke kota Atlantis yang hilang. Sementara di Krusty Krabs, banyak pelanggan berdatangan, namun tidak satu pun dilayaninya karena SpongeBob si koki Krusty Krabs tidak masuk kerja. Tuan Krabs menyuruh Squidward pergi ke dapur untuk memasak Krabby Patty, tapi dia malah mengacaukannya. Karena para pelanggan tidak mendapatkan makanannya, akhirnya Tuan Krabs dijodotin sama para pelanggan. Scene berpindah kepada SpongeBob dan Patrick yang tiba di dunia manusia. Lalu muncul seseorang dari tanaman kering. Orang itu bernama Sage. Sage memberikan sebuah koin tantangan dari mulutnya. Sage bilang, koin itu akan memberikan keberanian ketika kau merasa takut. Sage juga bilang kalau tantangan mereka ada di balik pintu bar itu. Tanpa berpikir panjang,
SpongeBob dan Patrick langsung masuk ke dalam bar. I didn't give you your challenge. Patience, Sage. Patience. SpongeBob dan Patrick merasa takut melihat zombie koboi perompak di dalam bar itu. Tapi merasa tenang kembali karena mereka berpikir ini hanyalah mimpi. Lalu Sage datang dan memberitahu tantangannya. Tantangannya yaitu bebaskan para zombie dan lepaskan roh mereka. SpongeBob dan Patrick masih mengira kalau mereka di dalam mimpi. Mereka santai-santai aja dan gak merasa ketakutan sama sekali. Tak lama setelah itu, pemimpin para zombie datang. Dia bernama El Diablo. Lalu para zombie berkumpul dan berdansa bersama untuk menyambut pemimpinnya. SpongeBob dan Patrick pun ikut berdansa. Kemudian pemimpin para zombie menyuruh bawahannya untuk menahan SpongeBob dan Patrick. Saat dikurung, SpongeBob dan Patrick masih menyangka kalau mereka berada di dalam mimpi. Tapi El Diablo bilang, ini dunia yang nyata. Kemudian El Diablo itu membakar pengurung yang mengurung SpongeBob dan Patrick. Lalu mereka kabur dan terpojok. Kemudian SpongeBob memperlihatkan koin tantangan ke El Diablo. Tapi malah diketawain karena koin itu tidak bereaksi sama sekali. Saat El Diablo ingin menusuk SpongeBob dan Patrick dengan pisau, mereka tak sengaja membuka tirai jendela dan tanpa mereka sadari, sinar matahari yang keluar dari jendela itu membakar tubuh El Diablo. Dengan kematian El Diablo, seluruh roh zombie tersebut terbebaskan. Lalu mereka berdua keluar dari bar dan Otto pun menjemput mereka. Singkat cerita, SpongeBob, Patrick dan Otto tiba di dasar laut. Kemudian Sage muncul lagi dan memberikan cermin ajaib. Cermin itu bisa memperlihatkan Gary dan siput-siput yang dipekerjakan karena lendirnya habis. Sementara itu di Krusty Krab, Tuan Krab memberikan formula rahasia Krabby Patty secara cuma-cuma kepada Plankton. Karena tanpa SpongeBob, restoran itu tidak akan berjalan lagi. Scene berganti kepada SpongeBob dan Patrick yang telah sampai di tujuan, yaitu kota Atlantis yang hilang. Sebelum SpongeBob dan Patrick memasuki kota Atlantis itu, Sage berpesan kepada mereka agar tidak kehilangan fokus dan selalu ingat tujuan mereka datang ke sini. Namun karena kota Atlantis dipenuhi dengan permainan-permainan yang memanjakan mata, SpongeBob dan Patrick pun kehilangan fokus dan mereka menghabiskan semua uangnya untuk bermain bersama. Karena mereka kehilangan fokus, Sage berpesan kembali agar tidak melanggar hal-hal yang dikatakannya dan menyuruh mereka untuk menaiki tangga menuju istana Poseidon. Mereka akhirnya sampai di dalam istana dan meminta izin petugas istana untuk bertemu dengan raja, tapi ditolak mentah-mentah. Kemudian mereka pergi ke sisi lain istana yang sedang mengadakan pertunjukan. Mereka melihat raja yang sedang menggunakan lendir Gary untuk skincare-nya. SpongeBob meminta kepada raja untuk mengembalikan Gary, tapi raja malah menangkapnya. Sementara itu di Krusty Krab, Sandy sedang mencari SpongeBob. Kemudian mencurigai Squidward dan Tuan Krabs kalau mereka berdualah yang menyembunyikan SpongeBob. Lalu di siaran TV diberitahu bahwa SpongeBob dan Patrick ditangkap karena mencoba mengambil siput raja. Melihat siaran tersebut, mereka bertiga pergi menyelamatkan SpongeBob dan Patrick menggunakan mobil Patty yang bentuknya kayak Krabby Patty, guys. Dan Plankton juga ikut serta. SpongeBob merasa sedih karena dia sudah gagal menyelamatkan Gary. Namun Patrick menenangkannya dan SpongeBob ingat kalau dia punya koin tantangan yang mungkin bisa membantunya. Tapi koin itu sudah digunakan untuk taruhan saat pertama kali mereka masuk ke kota Atlantis. Lalu Sage datang dan mengatakan kepada mereka berdua kalau koin itu hanyalah simbol. Keberanian sebenarnya ada di dalam diri kalian. Dan keberanian itu akan datang saat situasi kalian jauh lebih buruk. Tuan Krabs, Squidward, Sandy, dan Plankton akhirnya sampai di istana Poseidon. Pertunjukan pun dimulai. Pangeran eksekusi istana bernama Lemon siap untuk mengeksekusi SpongeBob dan Patrick. Tapi sebelum mengeksekusi, mereka semua dihibur oleh musik jazz. Lalu mereka berdua disidang. Tapi Sandy datang membela SpongeBob. Awalnya Sandy ditolak untuk menyampaikan pembelaannya itu, namun seseorang di istana mengatakan pembelaan yang kuat akan membuat pertunjukan semakin bagus. Akhirnya Sandy diizinkan untuk melakukan pembelaan terhadap SpongeBob. Lalu Sandy bercerita, saat pertama kali dia bertemu SpongeBob di bawah air,
Yang intinya SpongeBob bilang ke Sandy kalau dia harus mengikuti impiannya, yaitu menjadi ilmuwan. Dan itulah sebabnya di mata Sandy, SpongeBob bukanlah penjahat. Namun Raja Poseidon tidak peduli dengan kata-kata Sandy, karena SpongeBob telah melanggar hukum, yaitu mencoba mengambil siput raja. Kemudian Patrick bilang, satu-satunya kesalahan SpongeBob adalah memiliki tekad untuk menolong seorang teman. Lalu Patrick bercerita saat pertama kali bertemu dengan SpongeBob. Waktu itu Patrick kehilangan rumahnya dan membutuhkan seorang teman. Kemudian SpongeBob mau menjadi temannya Patrick yang malang itu. Squidward juga ikut bercerita. Pada waktu kecil ia kalah dengan SpongeBob dalam sebuah pertunjukan karena alat musik klarinet yang ia bunyikan suaranya tidak enak didengar. Dan saat malam, SpongeBob sengaja memberikan pialanya kepada Squidward agar ia bisa bangkit dan semangat lagi untuk bermain klarinet. Begitu juga dengan Tuan Krabs yang membela SpongeBob. Karena awalnya Tuan Krabs mengira formula rahasianya lah kunci kesuksesannya, tapi ternyata SpongeBob lah yang membuat Krusty Krab menjadi ramai. Mereka berempat mengatakan, apa jadinya dunia air ini tanpa SpongeBob? Lalu SpongeBob, Patrick, Squidward, Tuan Krabs, dan Plankton menyanyikan lagu tentang SpongeBob dan langsung keluar dari ruangan itu. Raja yang merasa sedih dan terhibur itu ternyata telah ditipu, karena siputnya telah ditukar dengan yang palsu. Mereka dikejar-kejar oleh prajurit istana dan sembunyi di balik baju besi. Mereka semua mengendalikan baju besi itu untuk mengalahkan prajurit istana. Squidward yang tertinggal di baju besi kemudian jatuh ke bawah, dan saat ingin diselamatkan malah nggak ketangkep. Catch! Otto pun datang untuk menjemput mereka, tapi mereka dikepung oleh para prajurit. Mereka mengira raja akan marah, tapi raja malah senang karena dengan kedatangan mereka raja bisa menikmati hiburan. Tapi satu syarat, Gary harus dikembalikan ke raja agar mereka bisa pulang dengan selamat. SpongeBob menolak karena tanpa Gary dia akan bersedih. Mereka mengatakan raja akan mengerti jika memiliki teman seperti ini. Lalu raja bilang dia juga punya teman yang tiada batas. Tapi kanselir raja datang dan menurut survei tidak ada yang menyukai raja. Raja tidak perlu siput untuk memperbaiki penampilan. Yang penting raja memiliki hati. Intinya mereka semua meyakini raja kalau penampilan tidaklah penting. Yang penting raja memiliki teman. Lalu raja pun membebaskan para siput yang dipekerjakannya dan mengizinkan Gary untuk pulang bersama mereka. Film pun selesai. Halo guys, jadi bagaimana ceritanya? Pasti menarik bukan? Selain misi penyelamatan Gary, film ini juga menampilkan pertemuan pertama SpongeBob dengan teman-temannya. Sebuah momen indah yang ternyata begitu berarti bagi pertemanan mereka. Oke guys, mungkin cukup segini dulu video pertama saya kali ini. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan dan kesalahan pada diri saya pribadi. Dan sampai jumpa di video berikutnya.